kembali lagi bersama dengan Yanda Ale dan Yanda Leo di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, adik-adik yang di rumah, mari dengan sikap berdiri dan sikap sempurna kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh kembali lagi untuk
memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir agar menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, berikan kami semua selalu kesehatan ya Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih ya Yesus, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita baca Mazmur, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu. Udah lama nih Bunda Yanda nggak dengar lagu-lagu yang mendidih-mendidih di hati. Kita nyanyi yuk, mendidih di hati. Pemusik. Nyanyian dari Bunda Elis tadi mendidih di hati. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka dulu Alkitabnya. Dan mau kasih tahu firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur 27 ayat 1 adik-adik. Yang udah tunggu deh, adik-adik buka Alkitabnya di rumah ya. Oke. Nah, bisa dibantu juga kakak-kakaknya atau mama bapak bisa dibantu untuk membuka Mazmur 27 ayat 1. Ya. Mazmur 27 ayat 1. Beginilah bunyinya. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikianlah firman Tuhan. Oke, adik-adik, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Musik. Selamat pagi Bapak, puji syukur kami ucapkan ke dalam tangan-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau akan memberkati kami di dalam ibadah ini. Kiranya berkati kami dan Bunda Yanda yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Firman hari ini terambil dari Kitab Keluaran 21 ayat yang pertama sampai ke 6. Demikianlah firman Tuhan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan seorang anak-anak laki-laki,
atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita lihat video yang satu ini. Pak, Nadi mau izin ikut lomba panjat pinang di depan pos kamling ya. Panjat pinang? Kamu gak salah deh ikut panjat pinang. Memang kenapa, Pak? Kan Nadi lagi sakit. Nanti kalau kamu jatuh terus luka gimana? Pokoknya mau ikut panjat pinang sama teman-teman. Gak boleh, Dek. Jangan ya. Ya udah deh, kalau begitu. Rudi kenapa? Papa jahat. Rudi gak dibolehin ikut lomba panjat pinang, Ma. Oh, Papa benar. Kan Rudi lagi kurang sehat. Emang kenapa kalau aku ikut panjat pinang? Karena lomba panjat pinang itu sangat berbahaya. Mama sama juga kayak Papa. Papa dan Mama kan takut kalau Rudi sampai jatuh. Kan tiang panjat pinang itu tinggi. Rudi mau nggak dengerin cerita tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia? Iya, mau. Indonesia negara yang makmur, dan Indonesia adalah salah satu negara terbesar di Asia. Namun, tahukah kamu, dulu Indonesia tidak semakmur sekarang, karena pada masa itu Indonesia diserang penjajah. Mereka membakar rumah, menangkap penduduk desa, dan mengambil alih sebagian wilayah di Indonesia. Saat hampir seluruh wilayah Indonesia diambil alih, banyak tokoh-tokoh pejuang yang memikirkan cara bagaimana melawan penjajah. Bagaimana caranya mengusir mereka? Para pejuang mengumpulkan seluruh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bersatu mengusir para penjajah. Meskipun banyak kegagalan, namun mereka tidak menyerah. Berbagai cara mereka lakukan demi mengusir penjajah. Dan pada tahun 1945, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya berkat perjuangan masyarakat pada kala itu. Kemudian, pada masa sekarang, bagaimana caranya kita melanjutkan perjuangan mereka?
Tugas kita sebagai generasi bangsa Indonesia adalah untuk memajukan Indonesia di mata dunia. Indonesiaku Jaya. Yes, sekarang aku sudah mengerti, Mah. Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, aku mau melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Bukan hanya ikut perlombaan saja. Aku berjanji, mulai sekarang aku mau rajin belajar agar bisa berguna bagi bangsa dan negara. Many months later. Nah, adik-adik, dari firman yang tadi kita baca, nah sebelumnya Yana mau menjelaskan nih arti dari kata budak. Budak itu ialah orang yang memberi dirinya untuk bekerja dengan orang lain. Ingat ya, budak itu adalah orang yang memberi dirinya untuk bekerja dengan orang lain. Nah, pada zaman dahulu, orang-orang yang tidak mampu itu dia memberikan dirinya untuk orang yang mampu. Dia bekerja dan intinya dia memberikan dirinya untuk mengabdi kepada tuannya. Tetapi Tuhan juga berlaku adil. Tuhan membuat peraturan, yaitu selama 6 tahun budak itu bekerja, pada tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan atau dimerdekakan. Nah, sama seperti kita adik-adik, kita juga sudah dibebaskan oleh budak dosa, yaitu penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kita sudah dibebaskan dari yang namanya budak dosa, sehingga kita bisa terlepas dari dosa itu sendiri. Nah, Tuhan hanya meminta kita harus mengikuti perintahnya dan peraturannya. Nah, seperti yang video tadi, bangsa Indonesia juga merdeka dari masa penjajahan. Nah, gimana para pejuang-pejuang kita untuk memikirkan kemerdekaannya sehingga mengajak kita dan berolehlah kemerdekaan itu. Nah, di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita tidak memberikan diri ya dengan ikut berlomba, tetapi kita ikut memberikan kemerdekaan itu bukan hanya dengan ikut lomba, memberikan diri yaitu dengan kepintaran yang adik-adik punya, dengan talenta yang adik-adik punya, sehingga bisa memberikan dan mengharumkan bangsa Indonesia. Dan intinya Tuhan Yesus hanya menginginkan berikan yang terbaik dari apa yang kamu punya, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kehidupan adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sedikit berbeda nih di tahun 2020 ini untuk perlombaan 17-an. Ya, Ana mau menjelaskan lomba-lomba apa aja sih yang ada di tahun ini. Nah, yang pertama untuk kelas TK dan kecil A itu mewarnai kata 75 tahun Indonesia Maju. Yang kedua untuk kelas kecil B dan tanggung, jangan lupa mewarnai Pulau Indonesia. Semangat ya. Nah, syarat perlombaannya adalah yang pertama hasil gambar dengan penuh warna pokoknya. Warna apa aja yang penting masuk nih adik-adik. Ceria lah pokoknya. Yang kedua, gambar yang dihiasi dan warnanya tidak boleh keluar dari garis, biar rapi semuanya dan hasilnya bagus. Nah, yang ketiga, dan dikumpulkan dengan cepat. Untuk perlombaannya dikumpulkan di grup WA orang tua pastinya dong. Nah, untuk teknisnya bagaimana sih? Teknisnya, nah Bunda Yanda akan mengirimkan di grup orang tua. Ditunggu ya hasilnya, adik-adik. Merdeka! Semangat! Adik-adik, kita tadi kan sudah mendengar firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Yana Michael Sani. Sekarang mari dengan bersemangat lagi dan berdiri kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kamu sih?
hari yang indah ini. Mari kita satu doa. Selamat pagi Bapak, puji syukur kami ucapkan ke dalam tangan-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kau sudah memanggil kami dan kami sudah ucap syukur akan semua ini. Ya Bapak, kira berkati kami di dalam pelayanan kami, kiranya apa yang sudah menjadi berkat bagi kami, kira kami terapkan dalam kehidupan kami saya. Ya Bapak, lalu kami juga ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa ini dan biarlah penyakit yang ada di dalam dunia ini boleh segera hilang dan kami bisa boleh beraktivitas kembali. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan biarlah doa ini yang jauh dari sempurna kami laksanakan dalam tangan-Mu yang sudah menjadikan kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah Engkau, karena kerajaan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Pujian betapa kita tidak bersyukur. Terima kasih Bapak, kembali kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya Kau berkati setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan Bapak, agar kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Kami berdoa dan ucap syukur ya Bapak. Ya Bapak, kiranya firman kami dari pagi hari yang indah ini kiranya boleh menjadi berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari dan kami terapkannya di kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapak, terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Indonesia maju!